Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pokok bahasannya ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ini akibat satu. Saya ulang kembali. Jadi kalau saya punya vektor random Y berdistribusi normal P variat dengan rata-ratanya mu, kovariansinya sigma, maka setiap variabel random YI di dalam Y itu pasti berdistribusi normal, di mana rata-ratanya adalah mu I, variansinya sigma II atau sigma I kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita lakukan partisi ya. Jadi kalau saya punya vektor random Y berdimensi P kali 1 dan vektor random X berdimensi Q kali 1, ya, kita bentuk vektor V yang mana berisi vektor Y dan X, maka rata-rata dari V itu saya namakan mu. Jadi mu-nya adalah ekspektasi dari YX. Berarti ekspektasi Y, ekspektasi X. Ekspektasinya Y saya beri lambang mu Y, ekspektasinya X mu X. Ini mu-nya tebal ya, jadi ini bentuknya vektor, ini juga vektor. Berarti V di sini dimensinya adalah P plus Q kali 1. Gitu ya. Kovarian dari sigma ini sudah kita bahas kemarin, itu sama dengan kovarian dari V yaitu YX. Nah ini sama dengan kovariannya Y, ini sudah kita buktikan kemarin. Ini kovarian Y dan X, ini kovarian dari X dan Y. Sedangkan ini kovariannya X. Ini sudah kita bicarakan kemarin ya. Dengan menggunakan 1.15, kalau variabel random YI dan YJ itu independen, maka mengakibatkan kovariansinya 0. Ya, ini sudah kita jelaskan, tapi bukan sebaliknya ya. Kalau kovariannya 0 belum tentu independen. Ya. Contohnya sudah kita jelaskan kemarin itu. Nah, maka di sini ada tidak berlaku sebaliknya. Lihat contoh 22 kemarin ya. Sekarang kita lakukan perluasan. Jika dua vektor random X dan Y independen, ya, X dan Y independen, ya, jadi contohnya setiap YI independen terhadap setiap XY. Ya, jadi gini, kalau Y elemennya Y1 sampai YP, X elemennya X1 sampai XQ, maka setiap elemen di X dan di Y ini saling bebas. Nah, itu maksudnya. Dua vektor dikatakan independen kalau setiap elemen di dalam masing-masing vektor tadi, kedua vektor itu saling independen. Nah ini yang mengakibatkan kovariannya YX menjadi matrik 0. Nah ingat kovarian YX itu isinya adalah kovarian Y1 X1, kovarian Y1 X2, kovarian Y1 XQ. Kemudian kovarian Y2 X1, Y2 X2 sampai Y2 XY dan seterusnya. Jadi ini berupa matrik ukuran P kali Q. Yang mana berbentuk matrik 0. Itu terjadi jika X dan Y-nya independen. Ya, maka mengakibatkan sigma YX-nya jadi matrik 0. Ya. Nah, sekarang teorema, saya punya vektor V dipartisi menjadi Y dan X berdistribusi normal P plus Q variat. Nah, karena dimensinya P ini Q kan jadi P plus Q. Rata-rata mu, jadi mu-nya di sini itu misinya adalah mu Y sama mu X, koma sigma. Sigma di sini isinya adalah sigma XX, sigma XY, sigma YX, sigma YY, sigma YX, sigma XY, sigma XX. Jadi ngikuti alur ini. Y posisinya di atas, X di bawah. Nah, ini saya paham. Karena Y dan X independen, berarti sigma YX-nya jadi 0. Kalau begitu sigma XY juga 0. Maka jadilah begini. Ya, 0, 0. Ya. Sekarang kita cek MGF-nya. Yang kita cek cukup eksponennya. Nah, lihat distribusi V berdistribusi normal, maka MGF-nya berbentuk E pangkat transpos T mu plus setengah transpos T sigma T. Di mana mu yang dimaksud mu ini?
Sigma yang dimaksud sigma ini. Yang nanti bisa diganti itu. Ya, jadi mu-nya tetap berisi mu y, mu x. Nah, ini kan. Ini mu-nya jadi mu y, mu x. Berarti T di sini itu berisi TY aksen atau transpos sama TX transpos. Ya. Jadi ingat, T itu isinya TY, TX, kalau ditranspos kan jadi begini. TY transpos, TX transpos. Kolom jadi baris, masing-masing ditranspos. Ya. Dikalikan mu-nya mu y, mu x. Plus setengah, ini T transposnya tadi. Ini sigma. Ini kalau saya kalikan, ya, ini saya kalikan. Ya, garis kali kolom, jadi sigma YY TY. Ya, plus 0. Nolnya ini 0 tebal ya. Kali ini hilang. Terus bawahnya baris kali kolom. Berarti sigma XX TX. Nah, sigma XX TX. Sigma YY TY muncul di sini. Nah, nanti terakhir baru kalikan ini. Nanti hasilnya ketemu ini. Nah, kalau ini baris kali kolom ketemu ini. Ternyata ini bisa saya pecah jadi dua komponen. Kelompoknya Y ini dengan ini, plus kelompoknya X ini dengan ini. Sehingga kalau saya tulis fungsi pembangkit momen itu kan bentuknya MVT ekspektasi E pangkat TV. Benar kan? Oh, E pangkat transpos TV, maaf, transpos TV. Nah, V-nya saya ganti dengan YX tadi. Maka bentuknya jadi bisa ditulis seperti ini. Ya, lihat ini kan eksponennya nih. E pangkat apa namanya? TV, T transpos V. T transpos V. Ya. Nah, ini dari bentuk MGF-nya normal multivariat. Ya. Ternyata ini kalau saya buat E pangkat sekian kan sama aja E pangkat sekian. Nah, pangkatnya ini saya pecah jadi dua komponen begini. Nah, kan sama aja E pangkat ini yang kelompok Y kali E pangkat ini yang kelompok X. Ini namanya M, Y, T. Yang ini namanya MXT. Ternyata MGF-nya V bisa dipecah menjadi MGF-nya Y kali MGF-nya X. Ini menandakan Y dan X itu independen. Ya. Y dan X independen. Ya, karena merupakan perkalian dari fungsi pembangkit momen. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Y dan X independen melalui fungsi pembangkit momen. Ya. Ini akibat, kalau Y berdistribusi normal P variat mu, sigma, maka setiap variabel YI dan YJ di dalam Y tadi ya, akan independen jika sigma IJ-nya 0. Ini sudah jelas. Jadi kalau kita punya vektor random Y, saya pilih elemennya YI dan YJ, ternyata YI dan YJ itu ada yang independen. Ini berakibat sigma IJ-nya 0. Gitu ya. Akibat kedua, ada vektor random Y berdistribusi normal P variat mu, sigma. Ya. Jika A dikali Y, ini mestinya ada kovarian ya. Ini ada kovarian ini. Ini ada salah apa namanya salah tulis ya. Ya, jadi jika kov A Y, BY sama dengan A kali sigma dikalikan transpos B itu 0, maka AY dan BY ini independen. Ya. Ya, ini sebenarnya vektor cuma dinyatakan dalam perkalian matrik dengan vektor. Jadi kalau kovariannya ini jadi matrik 0, maka kita sebut AY dan BY independen. Hubungan antara subvektor Y dan X ketika tidak independen, maka sigma YX-nya tidak 0. Nah, ini diberikan di teorema berikutnya. Ini untuk akibat, ini sekalian tak kasih pembetulan aja biar gak keliru.
itu saya ketikkan cof ukurannya saya 18 cof kurang besar 20. Nah, saya oke, jadi nanti ini agak rumit apa nantinya. Oke, kembali ke sini aja ya. Nah, saya lanjut saja sekarang ke ini. Kalau sekarang Y dan X-nya tidak independen, maka kita bisa meregresikan Y terhadap X di mana X-nya random. Nah, ini sebenarnya pemodelan regresi di mana variabel X yang biasanya dianggap tetap di sini jadi random. Ya, di sini jadi random. Nah, ini teoremanya ini. Nah, ini dulu pernah dikerjakan skripsinya mahasiswa ya, bimbingan saya ya. Ya, bimbingan saya. Dia menggunakan teorema ini. Ya, di mana X-nya random. Yang biasanya kita menggunakan X tetap, di sini random. Maka untuk menduga rata-rata Y jika X diketahui, itu menggunakan rumus ini. Jadi kalau saya punya variabel berupa vektor, variabel random berupa vektor, yaitu Y dan X itu adalah vektor ya, berdistribusi normal multivariat bersama. Ya, jadi Y dan X berdistribusi normal multivariat bersama. Ya, nulisnya seperti tadi, Y dipartisi, kemudian ada X. Berdistribusi normal multivariat bersama. Di mana Y dan X-nya tidak nol. Kalau nol berarti kita mubatir meregresikan Y terhadap X. Ya. Jadi di sini syaratnya Y dan X berhubungan. Ya. Maka distribusi bersyarat Y apabila X diketahui, kita lambangkan dengan FY syarat X. Ini berdistribusi normal multivariat. Ya, jadi kalau kita punya PDF bersama atau normal multivariat bersama, di mana sigma YX tidak nol, maka Y dan X itu punya distribusi bersyarat. Ya, jadi distribusi bersyarat Y apabila X diketahui itu lambangnya adalah FY syarat X. Nah, ini yang dikenal dengan berdistribusi normal multivariat bersyarat. Ya. Rata-ratanya nanti ini. Ini kan rata-rata bersyarat ini. Dan matri kovariansinya juga bersyarat. Kovarian Y dipengaruhi X, rata-rata Y dipengaruhi X. Ya, ini teoremanya. Ya. Di sini tidak saya buktikan, buktinya ada itu. Ya, cuma ini saya tidak tulis di sini ya. Ya, di buku ajar itu sudah saya berikan buktinya ya. Ya, rata-rata Y dengan syarat X itu adalah mu Y, berarti ini rata-rata Y, ditambah kovarian Y dan X,
dikalikan inverse dari sigma XX dikali X min mu X. Ya, gitu ya. Jadi rata-rata Y ditambah sigma YX ditambah sigma XX di inverse dikalikan X min mu X. Ya. Jadi kalau X-nya diketahui, ya, Y-nya juga diketahui, maka kita bisa menduga berapa sih rata-rata Y kalau X-nya diketahui. Ya. Jadi melibatkan Y sama X pula di sini. Ya. Ada Y, ada X. Kovariannya juga demikian, butuh Y, butuh X juga. Nah, untuk kovarian Y berarti sigma YY minus sigma YX inverse sigma XX. Nah, jadi sigma X ini berperan sekali nih. Makanya sigma X berperan dikalikan sigma XY. Kalau dilihat cara mengingat itu sebenarnya mudah. Kalau rata-rata Y berarti ada mu Y. Kan hubungannya rata-rata. Plus faktor penambahnya ini ada unsur kan Y kan, berarti Y-nya dimulai. Sigma Y, X baru disusul XX. Jadi seolah-olah kalau berakhir X di sini dimulai X. Jadi sigma XX. Inverse kali X min mu X. Kalau kovarian Y dimulai dari cov YY. Min cov YX baru inverse sigma XX dikali sigma XY. Jadi Y ke X ke X baru X ke Y. Jadi berakhir YY. YY. Ya, ini untuk mengingat mudahnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat oleh karena ini dalam persamaan 326 itu adalah fungsi linear. Ini fungsi linear ini. Ya, ini berupa fungsi linear. Maka setiap pasangan YI dan YJ di dalam Y, ya, di dalam Y tadi, berdistribusi normal multivariat juga. Ya. Ini yang menunjukkan ada bukti tren linear. Ya. Jadi kita bisa menghitung rata-rata YI jika YJ diketahui juga bisa. Nanti yang dipakai pedoman jadi mu I. Plus, lah nilai ini itu diperoleh dari sini. Dari sini. Ketika kita menganggap YI dipengaruhi YJ. Jadi seolah-olah partisinya nanti jadi YI di atas YJ di bawah. Nah, nanti rumusnya Y-nya nanti ada YI, di sini X-nya diganti YJ. Nah, X-nya diganti YJ. Ya. Nah, nilainya nanti sama dengan ini. Kalau kita mengekspektasi YI dengan YJ diketahui, jadi butuh rata-ratanya YI, yaitu mu I, plus kovariansi antara YI dengan YJ, dibagi variansinya YJ. Itu diperoleh dari ini. Ini kan sebenarnya asalnya dari perkalian matrik ini. Cuma matriknya sangat sederhana. Diambil khusus hanya YI sama YJ. Nah ini jadi apa? YJ min mu J. Kenapa? Karena kalau bicara Y di sini X. Nah di sini nanti yang bertindak Y adalah YI, yang bertindak X adalah YJ. Nah, yang bertindak X adalah YJ. Makanya di sini jadi YJ min mu J. Nah sigmanya ini jadi sigma YJ ini. Miliknya YJ. Di inverse kan berarti seper sigma JJ. Ini kan varian. Nah, dari sini nanti muncul seper sigma JJ. Nah, Y dengan X kovariansinya kan ini. Nah, jadi ini sebenarnya hasil dari ini kali ini ketemu ini. Ya, ini X-nya adalah YJ, mu X-nya mu J. Itu penjelasannya ya. Nah, sekarang kita lihat kovariannya tadi ini. Sigma Y min sigma YX inverse sigma XX kali sigma XY. Ini tidak memuat X ya, untuk beberapa distribusi yang tidak normal. Ya. Pada sisi lain kovarian X syarat Y ya. Lihat nih. Kalau kovarian X syarat Y adalah fungsi dari X. Ini fungsi dari X. Ya, jadi kita pakai pedoman cov Y syarat X. Ini salah tulis ini, mestinya cov Y syarat X ya. Nih, cov Y syarat X, sigma YY, dimulai dari sigma YY. Kalau cov X syarat Y berarti yang menjadikan syarat Y-nya. Dibalik aja. Ikuti ini. Cov X syarat Y berarti dimulai dari sigma XX.
min sigma XY, ini jadi inverse sigma YY. Sigma YX, jadinya gitu. Kalau cof X syarat Y. Nah, dibalik ya. Dia merupakan fungsi dari X. Ya. Balik. Nah, sekarang kasus khusus. Y-nya saya pilih variabel random. Berupa variabel random Y-nya. Sedangkan X-nya tetap berupa vektor. Nah, ini yang kita gunakan seperti ini. Jadi seolah-olah responnya hanya satu, prediktornya sebanyak Q. Iya kan? Ini yang umum kita gunakan kan? Kalau saya menggunakan yang di sini, responnya sebanyak berapa? Sebanyak P, prediktornya sebanyak Q kalau kita menggunakan acuan ini. Nah, karena apa? Elemen di dalam Y itu dipengaruhi elemen di dalam X. Nah, yang lebih umum. Kasus khususnya jadi begini. Nah, Y-nya dipilih variabel random, bukan vektor. X-nya tetap vektor. Sehingga nulisnya jadi gini kan. Listnya Y, baru X1, X2, sampai XG. Ini punya min, mu, kovarian sigma. Apa mu-nya? Mu-nya ngikuti ini. Mu-nya Y karena ini variabel random jadi mu tipis. Nah, untuk mu-nya X karena berupa vektor jadi mu tebal. Jadi mu-nya nanti berisi mu Y tipis sama mu X tebal. Sigmanya juga khusus. Sigma YY jadi varian Y. Nah, ini jadi apa? Kovarian Y dengan X-nya matrik. X-nya vektor, maaf. Jadi ini menjadi vektor berdimensi 1 kali Q. Nah, ini vektor berdimensi Q kali 1 dibalik. Transpos. Ini sama ini transpos. Jadi ini transposnya ini. Ini adalah matrik kovarian X berupa matrik ukuran Q kali Q. Sehingga semuanya ini berbentuk matrik ukuran Q plus 1 kali Q plus 1. Ya. Jadi Q plus 1 kali Q plus 1. Ya, nah ini isinya. Ini kovarian Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan XQ. Nulisnya cukup ini. Sigma Y1, sigma Y2, sigma YQ. Ya, ini penjelasannya. Ini sama kovarian X ya. Nah, ini adalah kejadian khusus dari teorema tadi ya. Ini akibat. Satu, kalau V saya partisi menjadi Y sama ini tadi atau ditulis ini di mana mu-nya ini dan sigmanya itu, maka Y syarat X berdistribusi normal juga. Rata-ratanya apa? Ya jadi ekspektasi Y syarat X. Y-nya variabel random, X-nya vektor. Nah, yang mu Y tadi berubah jadi mu Y tipis. Nah, itu. Yang ini apa? Sigma apa? YX berubah jadi ini. Ini sigma YX. Ini tetap inverse X transpose X. Ini tetap X min mu X. Kalau varian Y syarat X ini kan sigma YY. Berubah jadi sigma Y kuadrat. Varian si Y. Nah, ini apa? Min sigma YX. Jadi ini. Inverse sigma XX dikalikan sigma X. Sigma YX ya. Jadi ini sama ini transpos. Kalau ini sudah ketemu tinggal ditranspos nanti jadi gini. Ini kan vektor baris. Ya, ini jadi vektor kolom. Gitu aja. Jadi kalau sudah dapat ini tinggal ditranspos. Ya. Kita lihat sekarang. Transpos sigma YX dikali inverse sigma XX kali sigma YX itu positif. Positif. Ini kan bentuk kuadratik. Sedangkan ini definite positif. Maka bentuk kuadratik ini harus positif. Ya, jadi sigma XX definite positif. Ya, inverse-nya juga definite positif. Akibatnya ini nilainya positif. Kalau ini positif, berarti apa? Nilai varian Y pasti lebih besar dari varian Y syarat X. Nah, varian Y pasti lebih besar dari varian Y syarat X. Jadi kalau kita menggunakan teorema tadi, bersyarat tadi, maka variannya makin mengecil. Itu berarti makin bagus. Keragaman Y itu lebih teliti dibanding keragaman yang tanpa syarat. Ya. Jadi dari 334 membuktikan bahwa varian Y
lebih besar atau sama dengan varian Y syarat X. Kapan sama persis lah kalau ini 0? Berarti kalau dia semi definite positif, itu baru sama. Bisa sama persis variannya Y sama. Ya. Nah, itu ya. Itu kalau kita ingin membandingkan. Nah, sekarang kita praktekkan dengan contoh. Saya punya vektor random Y berdistribusi normal trivariat mu, sigma. Jadi ini mu-nya 3, 1, 2, sigmanya ini. Nah, ini menandakan variansinya Y1, variansi Y2, variansi Y3, kovarian Y1 dengan Y2 0. Ya. Kovarian Y1 dengan Y3 2. Ya, kovarian Y2 dengan Y3 min 1. Begitu ya. Tentukan distribusi dari set, di mana setnya itu ini. Nah, ini kan menarik kita belajar di sini. Y1-nya, kalau Y-nya itu normal multivariat ini, maka elemen-elemen di dalam Y tetap normal. Normal, 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 dikombinasi normal. Dugaan kita dengan teorema sebelumnya, setnya pasti normal. Nah, tinggal min dan variansinya kan. Nah, caranya kita gunakan teorema. Ubah ini ke bentuk matrik. Bentuk matriknya adalah transpos A kali Y, masih ingat? Transpos A-nya adalah 1, min 2, 1 di vektor baris. Y-nya Y1, Y2, Y3. Nah, ini jawabnya. Ya, ini kita ubah jadi transpos A, Y. Transpos A-nya 1, min 2, 1 kali Y. Y-nya itu Y1, Y2, Y3. Ya. Nah, menurut teorema, ekspektasinya set sama dengan ekspektasi dari transpos A, Y. Transpos A keluar, dikalikan ekspektasi Y. Ekspektasi Y tidak lain adalah mu. Ya. Berarti kalau saya tanya ekspektasinya set, itu sama dengan transpos A kali mu. Hasilnya 3. Ingat, transpos A-nya 1, min 2, 1, sedangkan mu-nya tadi 3, 1, 2. 1, min 2, 1 dikali 3, 1, 2, tinggal baris kali kolom dijumlah. Nanti ketemu 3. Ya. Ketemu 3. Kovariansinya set menurut teorema itu kan ini. Transpos A kali sigma kali A. Transpos A-nya 1, min 2, 1. Sigmanya tadi ini sigmanya. Di 1, min 2, 1 dikali sigma dikali 1, min 2, 1. Transpos kan jadi kolom. Nanti hasilnya kalau dihitung ketemu 19. Gunakan teorema 34A, maka set berdistribusi normal, rata-ratanya 3, variansinya 19. Ini variansi. Itu cara menentukan distribusinya. Sekarang kita lihat pertanyaan B. Tentukan distribusi dari set, di mana setnya itu berisi set 1, set 2, di mana set satunya itu ini, set 2-nya itu. No, bisa juga dapat. Yang asalnya induknya itu normal, multivariat, bisa diurai seperti ini. Membentuk variabel random baru, set 1 sama set 2, yang bentuknya kombinasi linear dari Y1, Y2, Y3. Jadi ibarat ini ada satu keluarga, Y1, Y2, Y3, setiap keluarga tadi diubah strukturnya. Nah, ini anggap aja anggota keluarga tadi. Membentuk struktur anggota keluarga baru. Anggota keluarga baru ini dikumpulkan di sini. Nah, sehingga membentuk vektor dari keluarga baru yang tidak lepas dari elemen-elemen dalam keluarga yang asal tadi. Nanti juga normal ini, tetap normal, dibentuk apapun normal. Asal bentuknya begini, bukan perkalian loh ya. Kalau misalnya tak tulis Y1 kali Y2 plus Y3 sudah nggak bisa. Harus bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita buktikan sekarang. Nah, kita akan punya ini tadi. Dua sistem ini. Ini kalau saya bentuk matrik kan jadi begini. Ya. Jadi ini koefisiennya 1, min 1, 1. Ini 3, 1, min 2. Ini jadi matrik A dikalikan Y. Jadi set tadi bisa saya tulis A kali Y. Gunakan teorema,
rata-ratanya set sama dengan A kali rata-rata Y, yaitu mu. Jadi rata-ratanya set nanti A kali mu. Tinggal dihitung ketemu vektor 46. Ya, A-nya ini, mu-nya ini 312. Ya. Ini hanya mengalihkan matrik aja. Kovariasinya kan menurut teorema kan A kali sigma kali transpos A. Jadi A-nya ini dikalikan sigmanya diketahui tadi ini sigmanya, dikalikan transpos A. Berarti ini saya transpos. Ya, jadi matrik ukuran 3 kali 2. Nanti ketemu matrik ukuran 2 kali 2. Silakan ambil kertas buram. Ini silakan dihitung, ini dihitung supaya tambah yakin gitu ya. Menurut teorema, maka vektor set ini berdistribusi normal multivariat. Rata-ratanya adalah A mu, yaitu vektor 46. Kovariansinya adalah matrik ini 14, 4, 4, 2, 9. Ya gitu ya. Nah, itu. Nah, sebagai ilustrasi distribusi marginal dari teorema 3.4b, saya ambil contoh Y1 berdistribusi normal 3,4. Y3 berdistribusi normal 2,3. Y1 dan Y2 berdistribusi normal bivariat. 31 ini minnya, rata-ratanya. Kovariansinya ini 4001. Ya. Jadi diketahui ciri-ciri dari Y1-nya, Y3-nya, serta vektornya Y1, Y2 ini. Dan vektor Y1, Y3 ini. Nah, ilustrasi teorema 34C, kita lihat sigma 12. Ini kovariansi antara Y1, Y2. Bisa dilihat di sini, Y1, Y2. Kovariansinya 0. Ya kan? Ini menunjukkan Y1 dan Y2-nya independen. Independen. Kovariansinya 0 kan? Ini contoh ilustrasi aja. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Saya punya vektor random, saya beri nama V, berdistribusi normal. 4 variabel, 4 variat. Mu, sigma dengan mu-nya ini, sigmanya ini. Ukuran 4 kali 4. Vektor V ini saya partisi menjadi seperti ini. Nah, jadi seolah-olah ngikuti ini ya. Y1, Y2 itu berpadangan dengan ini, 25. X1, X2 berpadangan dengan min 21. Nah, jadi kalau saya mempartisi V-nya seperti ini, berarti mu Y-nya berisi Y1, Y2. Berarti 25. Ini mu Y. Mu X-nya berpadanan dengan X1, X2. Berarti mu X-nya min 21. Nah, sudah terjawab. Sigma YY berpadanan dengan baris pertama dan kedua. Ini kalau dituliskan Y1, Y2, X1, X2. Berarti sigma YY-nya nanti berhubungan dengan Y1, Y2. Berarti yang mana? Ini sigma YY. Nah, sigma YX berpadanan dengan Y sama X. Seolah-olah ini ada Y1, Y2, X1, X2. Y1, Y2, X1, X2. Ya. Berarti apa? Sigma YX yang ini. Ya, ini sigma YX. Y1, Y2 berpadanan dengan X1, X2. Nah, sigma XX-nya yang mana? Ini. Kan ada X1, X2, X1, X2. Berarti ini sigma XX. Ya. Itu enggak boleh sampai salah nyomot. Ya. Tentukan distribusi dari Y syarat X. Nah, ini nanti baru dihitung ekspektasinya. Ekspektasi Y syarat X dan kovarian Y syarat X dengan teorema tadi. Maka diperoleh distribusinya. Jawaban yang A sudah saya jelaskan. Nah, ini rinciannya. Nah, mu Y-nya 25, mu X-nya min 21. Nah, ini kan. Kalau saya tanya sigma XY, ya transposnya ini. Transpos dari sigma YX. Ya, gitu ya. Nah, cuma tidak kita gunakan yang sigma X ini. Yang diperlukan yang ini aja. Nah, kita hitung sekarang rata-ratanya. Rata-rata Y syarat X, kan rumusnya ini. Tinggal pasang. Mu Y-nya pasang di sini.
sigma YX-nya ini pasang. Inverse dari sigma XX. Jadi ini saya inverse dulu. Nah, ya kan? Dikalikan X min mu X. Ini X-nya X1, X2. Min mu X. Mu X-nya kan min 2, 1. Dikurangi min 2 jadi plus 2. Dikurangi 1 jadi min 1. Ini kan X min mu X. Ya ini. Sudah, prosesnya sudah selesai, tinggal ini keterampilan mengalihkan. Nah ini teorinya untuk mengalihkan ini, saya inverse dulu ini. Terus determinannya saya taruh depan sendiri karena skalar. 6 kali 7, 42 dikurangi min 3 kali min 3, 9. 42 kurangi 9 itu 33. Saya nggak langsung kalikan dengan joinnya, nanti kesulitan di hitungan. Biarkan, sepertiga 3 keluarkan, taruh depan. Nah, baru proses mengalihkan, ini dikali joinnya ini. Joinnya ini kan berarti putar tempat, 67 jadi 76. Yang ini dilawankan. Jadi nanti joinnya jadi 76, 33. Nah, matrik 33 min 12 dikalikan 76, 33 itu jadi ini. Nah, ini jangan sampai salah sedikit ngitung, ngulang lagi. Nyari kesalahannya di mana. Nah, itu ya, ketemu ini. Ya, sudah, ini juga keterampilan ngitung. Baris kali kolom dijumlah, dibagi 33 ditambah 2, nanti ketemu ini. Saya akan ambil buram, kertas buram, dicek sendiri. Baris kali kolom dijumlah, jadi nanti contohnya ini ya, min 1 dikali ini. Min X1 min 2. Ditambah 9 kali ini. 9X2 min 9. Dalam kurung ya itu ya. Setelah itu dibagi 33 atau dikali sepertiga 3, terakhir ditambah 5, nanti jadi ini. Nah, inilah rata-rata Y syarat X. Bentuknya vektor ya. Nah, tinggal kovariansinya sekarang. Ya, kovariansinya, rumusnya ini, tinggal masukkan data tadi. Cara ngitungnya ini sama. Nanti kovariansinya ketemu begini. Jangan sampai terjadi ini berbeda dengan itu ya. Saya nggak usah ngecek berarti langsung salah. Ini pasti sama karena simetri. Ya, jadi kovariansinya nanti 126 per 33, min 24 per 33, min 24 per 33, 14 per 33. Tulis begini ya enggak apa-apa ya. Nah ini minnya tadi. Menurut teoremanya kan distribusinya normal bivariat. Ini minnya, ini kovariansinya. Ya gitu ya. Nah ini contoh 34C. Ya, sekarang saya melakukan kekhususan. Kalau V itu vektor berdimensi 4 kali 1, di mana saya partisi menjadi Y, ini variabel random, sama X vektor random. Jadi X-nya itu X1, X2, X3, Y-nya itu hanya variabel random Y. Maka partisinya nanti berubah jadi mu Y-nya jadi 2. Mu X-nya 2 min 2, 1. Ini kaitannya dengan contoh ini tadi. Ya. 2, ini jadi mu Y-nya, ini mu X-nya, 5 min 2, 1. Dan nanti ini variansinya Y, ini kovariannya X. Nah, ini jadi sigma transpos YX. Yang ini sigma X, Y. Nah, jadi begitu nanti. Nah, ini sigma YX berubah jadi vektor baris. Sigma XY berubah jadi vektor kolom. Ya kan ditranspos saja. Nah, ini sigma XX-nya. Jadi gitu nanti. Kalau diambil kasus yang khusus tadi. Ya, untuk ini ya. Jadi partisinya pindah ke sini. Ya, ini variansi Y. Ini sigma YX transpos, ini sigma YX-nya. Pokoknya ini sama ini transposnya. Ini kovarian XX. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung rata-rata Y syarat X, jadi gini kan. Nah, ini cari mu Y plus apa? Sigma
sigma YX inverse sigma XX dikali X min mu X. Ya. Tinggal masukkan mu Y-nya tadi 2. Ya. Sigma transpose atau transpose sigma YX ini 033 tadi. Sigma XX yang tadi ya. Ini sigma XX-nya di inverse gitu ya. Inverse kalikan X min mu X. Mu X-nya nanti kan 5 min 21. Kalau dikurangkan kan jadi gini. Tinggal ini diselesaikan ya. Ini di inverse dulu. Ya, setelah itu dikalikan ini, kali itu nanti ketemu hasil baru terakhir tambah 2. Ini hasil akhirnya ini. Jangan sampai salah hitung ya. Jangan sampai salah hitung, butuh teliti ini. Jadi mu Y-nya itu adalah rata-rata Y tadi 2. Ya, ini 0,33 ini dari sigma YX asalnya ya. Ini inverse sigma XX. Ini sigma XX-nya di inverse. Ini X min mu X. Variannya sekarang. Sigma YY berubah jadi varian Y. Min sigma YX berubah jadi ini. Inverse sigma XX. Terus ini transpose dari ini. Lihat ini. 033 ditranspose 033. Itu aja. Namanya sigma YX. Nah ini tinggal dihitung. Skalar 9 kurangi ini nilainya 45/7, jadi 18/7. Kalau begitu distribusi dari Y syarat X normal dengan rata-ratanya ini variansinya 18/7. Ya, itu jawabnya. Ya ini ya. Normal rata-ratanya ini variansinya 18/7. Coba sekarang lihat. Varian Y syarat X 18/7. Variansinya Y 9 besar mana? Jelas besar Y kan? No. Pada umumnya varian Y selalu lebih besar ini. Jarang sekali persis sama. Kalau persis sama itu kondisinya apa? Kondisinya 0. Nah, kan jarang sekali kita nemukan ini 0. Ya. Itulah untuk materi distribusi normal multivariat selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.